Video kali ini aku akan membahas kisah mengerikan Junko Furuta, siswi Jepang yang disiksa selama 44 hari hingga tewas. Yang pertama, siapa Junko Furuta? Junko Furuta adalah seorang siswi asal Jepang yang masih berusia 16 tahun. Pada saat itu, ia masih sekolah di Yashio Minami. Junko Furuta dikenal di sekolahnya adalah wanita yang sangat cantik dan wanita yang sangat baik, jauh dari pergaulan bebas, dan dikenal sangat polos. Pada tanggal 22 November 1988, Junko Furuta diculik saat pulang sekolah. Ia diculik oleh 4 pria yang merupakan teman sekolahnya. Yang pertama, Hiroshi Miyano, yang kedua, Yuzuru Ogura, dan yang ketiga, Nobuharu Minato. Yang keempat, Yasushi Watanabe. Junko Furuta dikurung di salah satu rumah pria itu, tetapi tidak dijelaskan di rumah siapa ia dikurung. Dan mulailah penyiksaan dilakukan terhadap Furuta. Furuta dipaksa mengaku ke pemilik rumah itu, yang juga merupakan orang tua dari salah satu keempat pria itu. Furuta dipaksa mengaku ke pemilik rumah itu kalau Furuta adalah pacar dari salah satu keempat pria itu, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dan Furuta juga dipaksa menelpon orang tuanya kalau ia sedang menginap di rumah temannya, agar Furuta tidak dicari dan menghindari keterlibatan polisi, agar mereka dapat melakukan penyiksaan terhadap Furuta dengan leluasa. Furuta disiksa layaknya tawanan perang selama 44 hari. Furuta dipukul hingga ratusan kali dalam keadaan digantung. Hidungnya dipukul sampai hancur hingga ia tidak bisa bernapas melalui hidung. Dia hanya bernapas melalui mulut. Karena kejamnya penyiksaan terhadap Furuta, sampai Furuta tidak merasakan kesakitan lagi. Karena Furuta tidak lagi merasakan kesakitan saat dipukul, mereka menjatuhkan barbel besi ke perut Furuta, agar Furuta tetap merasakan dan makin merasakan kesakitan. Bukan hanya itu, Furuta juga diperkosa oleh 4 pria itu secara tragis. Oke, kalian terbayang sendirilah kalau diperkosa secara tragis seperti apa. Ternyata Furuta sudah berusaha untuk meloloskan diri, seperti berusaha menelpon polisi, namun usahanya gagal. Dan Furuta meminta tolong kepada pemilik rumah tersebut, yang juga merupakan orang tua dari salah satu 4 pria itu. Dan Furuta mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa Furuta mengadu ke pemilik rumah itu kalau Furuta selama ini disiksa oleh 4 pria itu. Namun pemilik rumah tidak berani menolong Furuta karena salah satu dari pria itu merupakan pimpinan Yakuza kelas bawah, dan ia telah mengancam pemilik rumah itu akan membunuhnya jika pemilik rumah itu ikut campur dalam urusannya. Dan Furuta berusaha melarikan diri tanpa bantuan siapapun, tetapi juga mengalami kegagalan. Karena Furuta berusaha melarikan diri, siksaan terhadap Furuta semakin menyakitkan. Seperti keempat pria itu memasukkan api rokok, botol, jarum, petasan, dan bohlam panas ke dalam alat vital Furuta, hingga Furuta mengalami pendarahan parah di alat vitalnya, agar ia tidak bisa berjalan, dan juga Furuta tidak bisa buang air kecil secara normal. Ini sangat menyakitkan. Dan Furuta juga dibiarkan kelaparan, dan mereka memaksa Furuta untuk memakan kecoa dan meminum urinnya sendiri. Penyiksaan yang dilakukan ke 4 pria itu terhadap Furuta sangat menyakitkan, karena mereka membunuh Furuta dengan cara perlahan, seolah penyiksaan itu benar-benar tidak ada akhirnya. Setelah Furuta sudah menjalani penyiksaan selama 40 hari, Furuta nyerah, dan Furuta ingin mereka untuk membunuhnya saja agar penyiksaan itu berakhir, karena Furuta ingin berhenti merasakan penyiksaan itu. Tetapi keempat pria itu tidak mengabulkannya. Mereka masih ingin melanjutkan penyiksaan yang sangat brutal itu. Pada tanggal 1 Januari 1989, Furuta menjalani malam tahun baru terburuknya karena ia ditinggalkan sendiri setelah kakinya dimutilasi atau kakinya dipotong agar ia tidak bisa melarikan diri. Di hari terakhirnya, tepatnya di hari ke-44, Furuta akhirnya tidak lagi merasakan penyiksaan itu. Karena keempat pria itu mengalami kekalahan judi. Saat mereka pulang, Furuta menjadi target kemarahannya. Mereka memukul Furuta dengan sangat brutal dan menjatuhkan barbel besi ke perut Furuta secara berulang kali. Dan hal ini mereka lakukan selama 2 jam non-stop. Hingga akhirnya mereka membakar bagian tubuh Furuta dan meninggalkan Furuta sendirian. Akhirnya Furuta tewas karena tidak tahan merasakan kesakitan yang sangat
sakit. Fruta tewas dalam kesendiriannya dan mereka membekukan tubuh Fruta ke dalam drum dengan menggunakan semen dan mereka membuangnya ke tengah-tengah kota Tokyo. Meski mayat Fruta sudah dibekukan dengan semen, hal keji mereka tetap diketahui karena polisi curiga dengan drum itu karena ada beberapa helai rambut yang tertinggal di drum itu. Polisi pun langsung menyelidiki kasus itu dan akhirnya keempat pria ini pun tertangkap. Oke, selanjutnya alasan mereka menyiksa Fruta. Sedendam apa sih mereka dengan Fruta sampai menyiksa Fruta dengan sangat menyakitkan? Oke, seperti yang aku katakan tadi, Fruta dikenal di sekolahnya karena kecantikannya dan juga ia sangat polos. Ternyata Hiroshi Miyano merupakan salah satu dari keempat pria itu suka dengan Furuta. Tetapi Furuta sebaliknya, secara tegas Furuta mengatakan tidak suka dengan Miyano. Karena Miyano merupakan anak yang nakal dan anak yang brutal di sekolahnya. Ia tidak suka dengan Miyano dan itu membuat Miyano sangat dendam. Sampai akhirnya Miyano dan teman-temannya menyiksa selama 44 hari dan akhirnya membunuh Furuta. Ini benar-benar sangat kejam dan tidak manusiawi. Apalagi keempat pria itu menyiksa seorang wanita yang tidak berdaya. Semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Semoga pelakunya mendapatkan hukuman setimpal. Mungkin dihukum pidana, ia tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, tetapi alam akan membuatnya setimpal. Sepertinya tidak ada manusia di dunia ini yang akan menerima kekejaman keempat pria itu. Mungkin mereka akan kesulitan mendapatkan kontak sosial dengan orang lain, maka mereka akan sangat kesulitan hidup di dunia ini. Karena sebagian besar orang di dunia ini sudah mengetahui kekejaman empat pria itu, guys. Karena pada tahun 1989 berita ini sangat populer sampai media-media internasional juga ikut memberitakan berita ini. Seluruh dunia tahu bagaimana kekejaman keempat pria itu dan mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal.